Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Salah satu hadiah terindah yang diberikan oleh gereja kepada umatnya adalah sakramen tobat. Mengapa saya katakan bahwa sakramen tobat adalah hadiah terindah dari gereja untuk kita umatnya? Silahkan ikuti katekese santai episode 30 ini dengan tema Sakramen Tobat adalah obat jiwa yang sakit akibat dosa. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menonton video-video sebelumnya teristimewa katekese tentang dosa, serial 1, 2, 3, dan 4. Karena ini adalah episode 30 ini adalah episode terakhir atau serial terakhir dari dosa. Mungkin Anda sudah bosan mendengarkan tentang dosa akhir-akhir ini di channel ini, jadi kali ini saya akhiri. Oke, tadi saya mengatakan bahwa hadiah terindah yang diberikan oleh gereja Katolik kepada kita umatnya adalah sakramen tobat. Mengapa? Karena ternyata sakramen tobat itu membuat relasi manusia yang dulunya putus dengan Allah tersambung kembali. Sakramen tobat membuat manusia yang sempat kehilangan rahmat Allah itu karena dosa, mendapatkan rahmat itu kembali. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah sakramen tobat membuat jiwa manusia yang sudah sakit atau terluka karena dosa sembuh kembali. Karena sakramen tobat yang disebut juga dengan sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi merupakan salah satu dari dua sakramen penyembuhan dalam gereja Katolik. Banyak saudara-saudari kita dari Protestan bertanya, kok manusia harus mengaku dosa sih? Tidak ada cara lain kah? Alkitab itu tidak mengajarkan tentang pengakuan dosa, itu cuma karangan atau buatan orang Katolik saja. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Jadi manusia itu harus mengaku dosa kepada Allah secara langsung. Ngapain harus mengaku dosa kepada pastor? Itulah yang selalu mereka tanyakan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan pengakuan dosa, itu salah. Sejuta kali salah. Justru Alkitab adalah dasar untuk pengakuan dosa yang dibuat oleh Katolik. Dengan kata lain, dasar Alkitabiah untuk sakramen tobat berasal dari Yesus sendiri. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, dalam Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23, di sana adalah kisah ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia mengutus para muridnya. Pada waktu itu Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sudah mengatakan demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa memang benar bahwa hanya Tuhan yang berhak untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi ternyata Yesus juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam hal mengampuni dosa. Dan tugas para murid ini kemudian diteruskan kepada para uskup dan para pastor. Jadi kuasa mengampuni dosa itu tidak berhenti hanya pada para rasul, tetapi diteruskan kepada para uskup dan para imam sebagai pelayan sakramen tobat. Yang kedua, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya, di mana isi dari doa itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Lukas 11 ayat 4. Jadi Yesus mengajarkan agar kita saling mengampuni dosa. Selain Yesus, Rasul Yakobus juga menekankan dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa kita harus saling mendoakan
dan saling mengakukan dosa. Sementara itu, Bapak Gereja yaitu Santo Ambrosius mengatakan bahwa dosa itu diampuni melalui Roh Kudus, tetapi manusia memakai para pelayan Tuhan untuk mengampuni dosa. Para pelayan Tuhan itu tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka mengampuni dosa bukan atas nama mereka, tapi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka meminta dan Tuhan memberikannya. Ada satu hal yang harus kita ketahui dalam hal ini, bahwa ternyata di zaman Yesus itu ada cara untuk mendapatkan pengampunan dosa, yakni memotong binatang seperti merpati atau anak domba, tergantung pada besar kecil dosanya seorang. Jadi kalau seorang ingin agar dosa beratnya itu diampuni, contohnya, maka cukup dia mempersembahkan korban dengan memotong anak domba jantan. Dan darah anak domba jantan yang dipotong itu akan menghapus dosa-dosanya. Secara pribadi saya tidak terlalu paham dengan cara seperti ini ya. Masa Allah meminta korban untuk menyelamatkan seseorang? Atau masa Allah membutuhkan darah dari manusia? Allah seperti itu kayaknya serem banget. Nah, Yesus tidak mewariskan upacara seperti itu lagi kepada kita di zaman ini. Karena Yesus adalah anak domba Allah sebagai korban terakhir bagi penghapusan dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu adalah darah terakhir sebagai penghapusan dosa-dosa kita. Makanya Yesus disebut juga sebagai anak domba Allah. Dalam doa sebelum menyambut komuni, kita selalu mendoakan anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Ya, inilah penjelasan dari doa itu, bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah sebagai korban terakhir penghapusan dosa-dosa kita. Jadi Allah tidak memerlukan lagi korban-korban binatang dari kita untuk pengampunan dosa. Nah, ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan dari sakramen tobat. Yang pertama, pengakuan. Kita harus mengaku dosa-dosa secara jelas dan terperinci dan tidak bertele-tele, dan jangan menggunakan eufemisme. Itu adalah bahasa halus yang membuat seolah-olah terdengar lebih baik. Dan pengakuan itu harus dilakukan secara tulus hati dan penuh penyesalan. Yang wajib diakukan adalah dosa berat, tetapi dosa ringan tidak wajib tetapi dianjurkan. Yang kedua adalah penitensi atau denda dosa. Kita harus melakukan tindakan atau laku tobat untuk memulai hidup baru dalam bentuk doa, mati raga, atau karya amal. Penitensi itu didasarkan atas keyakinan bahwa semakin besar dosa kita diampuni, maka semakin besar pula kerahiman atau rahmat Allah yang kita terima. Jadi penitensi itu bukan hukum dosa ya, seperti yang disalah kaprah oleh banyak orang, karena dalam pengakuan dosa itu sebenarnya tidak ada istilah hukum dosa. Yang ketiga adalah absolusi atau pengampunan dosa. Lewat absolusi itu kita menerima pengampunan Allah melalui pelayan sakramen tobat, dan sekaligus menjadi tindakan gereja untuk menerima kembali orang yang berdosa menjadi anggota komunitas gereja. Kesimpulannya adalah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa sakramen tobat merupakan hadiah terindah yang bisa kita dapatkan dari Gereja Katolik. Sebab dengan mengakui dosa lewat sakramen tobat, kita mengakui kerahiman Allah dan mohon belas kasih kepadanya, dan kita juga mendapatkannya. Sakramen tobat mendamaikan manusia dengan Allah sehingga manusia hidup dalam rahmat. Sakramen tobat mendamaikan hubungan umat dengan gereja sehingga menciptakan kebersamaan. Sakramen tobat juga mendamaikan manusia dengan semua makhluk dan alam sehingga manusia sadar dan peduli kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan hadiah terindah dari gereja ini untuk kita. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, segera mengaku dosa dan berusahalah bertobat. Jangan membiarkan jiwa kita ini merana terus hanya gara-gara kita tidak mau menyembuhkannya lewat sakramen tobat. Yesus,